Yang kedua, urusan gengsi dan harga diri. Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling berjasa? Siapa yang paling top? Siapa yang paling mempunyai privilege? Dalam suatu acara ini, siapa yang berjasa? Kamu diam saja, kamu hanya nama saja. Urusan gengsi dan posisi. Maka Paulus pernah menegur umat di Korintus, 1 Korintus 3:4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi, bukan manusia rohani? Duniawi. Nah itu ada di dalam Korintus, sebetulnya di dalam Korintus 1:12 juga itu. Itu kan perjalanannya seperti ini. Murid orang berkata, saya dibaptis dengan kata lain oleh Apolos. Yang dengar, oh tidak saya loh. Saya dibaptis oleh siapa? Oleh Kefas. Saya oleh Paulus. Dan ada lagi yang disebut saya oleh Kristus. Misalnya orang berkata, saya dibaptis oleh Pastor A. Oh tidak, saya oleh Yesus. Wah keren kan? Ada yang berkata, oh tidak, saya oleh kardinal. Orang tidak mau kalah lagi. Saya dibaptis oleh Paulus. Ayo apa lagi? Saya tidak takut, saya dibaptis langsung oleh Alba. Jadi itu yang terjadi juga di Korintus. Maka pada Pentakosta, yang sebetulnya secara teologis itu adalah lawan dari Babel, ya, Pentakosta, Babel itu orang mau memuliakan dirinya sendiri, ya. Pentakosta itu mau memuliakan Allah. Roh Kudus yang tak kelihatan itu menampakkan diri dalam rupa lidah-lidah seperti apa. Jadi bukan lidah api, jangan salah. Ini judulnya tebarkanlah api Roh Kudus. Kalau biasa tebarkan bunga, tapi ini api. Ya sudah, tidak apa-apa, ikut saja ya. Pokoknya maksudnya itu nyatakanlah kuasa Roh Kudus. Itu bukan lidah, bukan api, tetapi yang disebut lidah seperti api, bukan api. Jangan salah, banyak orang keliru, banyak orang salah. Lidah-lidah seperti api, bentuknya seperti api. Ya, itunya dinamikanya, fleksibilitas seperti api. Itu adalah manifestasi simbolis dan alegoris. Lidah adalah lambang evangelisasi, komunikasi antara Allah dengan manusia. Api adalah lambang purifikasi atas unsur-unsur yang jahat dan najis, serta lambang pengudusan. Maka ada 3 hal: evangelisasi, purifikasi, dan pengudusan. Minggu yang lalu saya diminta pengajaran berkaitan dengan purifikasi dan pengudusan. Saya tidak akan sampaikan sini. Hanya saya menyebutkan ada 3 proses purifikasi: perjumpaan dengan Tuhan, melepaskan masa lalu, kedosaan, dan penyerahan diri kepada Allah. Yang saya sebut pertama itu dengan admit, admit mengakui Yesus sebagai Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, komit melaksanakan kehendak Tuhan. 3 itu orang yang mengadakan purifikasi. Admit, submit, komit. Kalau tiga ini orang Katolik itu amit-amit. Bisanya komat kami bagaikan dermi. Api tersebut menyalakan semangat dan menarik kehidupan seseorang. Maka para rasul saat itu dibersihkan hatinya dari ketakutan atau kekotoran, sebagaimana dahulu Yeremia dibersihkan mulutnya dengan bara api. Pewartaan ini dimulai dengan mukjizat bahasa roh. Yesus juga menghembuskan roh penciptaan baru. Jadi Roh Kudus itulah yang menguatkan para rasul mengalami kebahagiaan. Dalam keadaan normal, manifestasi fisik Roh Kudus itu tidak tampak seperti hari ini. Karya Roh Kudus tidak tampak, bisa tampak dalam bahasa roh nanti, dalam kesembuhan, dalam kuasa-kuasa lain. Tapi dalam keadaan normal tidak tampak.
dalam pertobatan. Walau demikian, Roh Kudus tetap bekerja untuk membantu kita. Pada saat itu, ya, Roh Kudus dibutuhkan manifestasi karena para rasul sedang mengalami, ya, baru saja mengalami penderitaan fisik dan ketakutan dikejar-kejar oleh orang Yahudi, memulihkan dari ketakutan dan penebusan. Karya Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Roh Kudus akan membuat mujizat yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Saya ceritakan dengan satu ilustrasi kecil sebelum selesai. Yang pertama, ada seorang diundang oleh seorang ayah untuk anak-anak 17 Swiss second. Lalu suatu resort, selesai upacara itu, lalu orang ini, ayahnya ini berkata, mari anak-anak, teman-teman bawa. Diperlihatkanlah kolam buaya yang luar biasa. Yang buaya ini buas, lemparkan ayam. Ya, siapa yang berani menyeberangi kolam ini dari ujung sini sampai sana, akan saya beri mobil. Tidak ada yang berani. Akan saya berikan rumah ini, tidak ada yang berani. Tiba-tiba ada orang menyebut, dan ternyata yang menyebut itu apa? Orang yang tidak disenangi oleh teman-teman. Gila, teman-teman ini gila, orang ini apa? Kencang. Buaya mulai mendekat, dia langsung kencang. Dan dia langsung berhasil, luar biasa, berhasil sampai ujung dan diambil oleh tangan oleh ujung. Lalu dia katakan, saudara, mau apa? Mau mobil atau mau rumah? Dia masih tenang. Tidak, saya hanya mau tahu tadi siapa yang mendorong saya. Saya tanya, Roh Kudus itu akan mendorong kita, tapi bukan mencelakakan kita. Kalau orang tadi mau mencelakakan, ya, tapi Roh Kudus akan tahu, Allah itu tahu kamu mampu tidak. Kalau kamu tidak, saya dorong akan selamat. Dan itu kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Dibuat juga kita tidak mampu, tapi ternyata kita berhasil. Saudara-saudara yang terkasih, 5 menit lagi. Mereka sekarang bagaimana supaya hidup layak dalam roh? Ya. Hidup layak dalam roh adalah mati dalam daging, sebagaimana kita dengar dalam bacaan kedua. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perbuatan daging telah nyata. Disebutkan di dalam Galatia 19-21. Percaulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Maka orang yang mengalami pertobatan hidup di dalam roh yang buahnya adalah kasih. Seseorang yang hidup dalam roh akan juga dipimpin oleh roh, sehingga hidupnya tidak gila hormat. Hanya orang yang hidup dalam roh Allah yang dapat tanda petik menebarkan api Roh Kudus kepada sesama. Dan orang ini seperti Allah akan berbelas kasih kepada siapapun. Tidak akan pilih persih, tidak akan pilih-pilih pelayanan, tidak akan mengenal apapun. Ada kisah kecil, seorang bapak baru pulang dari kebangkitan rohani, merasa mendapat karunia Roh Kudus dan luar biasa karunia penyembuhan. Dia pulang berkata kepada istrinya, "Bu, Ma, saya dapat karunia penyembuhan." Apa? Cuma ada kuning, penyembuhannya harus dikecup atau dicium. Mama sakit kepala, mari saya cium. Lalu mama bilang, tapi saya juga sakit gigi. Gigi sembuh. Dia bangga. Ada neneknya datang. Nenek, suami saya punya karunia penyembuhan. Sakit, tapi harus dikecup. Neneknya bilang, aduh, mari mana? Saya pengen ketemu kita. Saya juga punya sakit. Kenapa? Ambil. Cucunya ini bilang, aduh, Nek, mohon maaf Nek, karunia penyembuhan ini intensionatifnya untuk badan ke atas. Karunia
itu tidak dibatasi ya, kemanapun. Lalu ini, maka dari Paulus berkata, orang yang hidup di dalam roh itu, Paulus akan mengalami kuasa dan dikuasai Roh Kudus, dan sehingga dia bersaksi, siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Itu tanda orang yang dikuasai Roh Kudus. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya pedang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Maka orang yang berani itu berkata ya pada Allah dan berteriak tidak pada iblis. Saudara-saudara yang terkasih, agar dapat hidup dalam Roh Kudus dengan buah-buahnya yang dapat dinikmati bersama, marilah kita melakukan dua tindakan. Satu, menahan diri dari sebagai tindakan asketis, yaitu purifikasi, dan yang kedua, menata diri sebagai tindakan formatif, yaitu pengudusan. Kita menahan diri dari kehidupan daging dan menata diri agar sesuai dengan kehidupan roh, sehingga kita makin sehati dan sepikir dengan Yesus, makin kudus dan makin bersukacita. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus diurapi oleh Roh Kudus untuk memulihkan martabat manusia sebagai anak. Pemulihan martabat adalah karya nyata dari seorang yang hidupnya diurapi oleh Roh Kudus. Roh yang oleh Injil hari ini diutus oleh Yesus. Karya tersebut mengantar kita pada agama kudus. Orang kudus yang hidupnya dicurai oleh Roh Kudus akan tampak dalam perkataan profetik dan perbuatan heroik dengan prinsip. Seperti Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul 5:29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus membutuhkan mata, membutuhkan mulut, membutuhkan tangan dan kaki kita manusia untuk memperbaharui dunia dan manusia. Disitulah hidup kita, perkataan dan perbuatan kita akan menjadi channel of peace and dispenser of grace, akan menjadi saluran perdamaian dan curahan rahmat. Dengan cara itulah kita mewujud nyatakan kuasa Roh Kudus yang dipercayakan kepada kita.